Welcome to Golden English Course. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa jalla awit tamara fala junaha alaihi ayyat tawwa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Acara kedua, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Yusri Fail Yunus, MSI. Kepada Al-Ustaz dan Muhammad kami persilahkan. Amma ba'd. Jamaah muslimin rahimakumullah, para ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, bahkan adik-adik dan anak-anakku rahimakumullah. Sungguh kita menemukan kebahagiaan dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat malam bulan suci Ramadan, karena memang situasi beribadah ini dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Disebutnya orang yang menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja orang beriman, orang yang baru beriman, maka yang Allah sekalipun atau umat Islam yang selama ini suka berkeliaran keluar berjamaah, dengan datangnya bulan suci Ramadan hatinya menjadi lunak, jiwanya menjadi sejuk, sehingga dia rindu untuk selalu beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin juga merasakan bagaimana nikmatnya sholat berjamaah, duduk dengan seluruh anggota keluarga dari segala umur dan tingkatan. Jarang-jarang kita duduk dalam satu saat mungkin dengan anak-anak kita yang selama ini ada kuliah atau mondok di pondok pesantren. Jarang-jarang kita melihat anak-anak muda yang begitu rapi melakukan ibadah, mulai takbir, ruku, sujud, sehingga kalau kita camkan itu semua, maka di masjid ini menjadi madrasah kehidupan, khususnya menjadi masalah, menjadi madrasah bagi umat Islam yang mungkin tidak pernah mondok atau tidak pernah
di madrasah. Inilah syaratnya. Karena itu di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini patut kita pelihara apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah kita menjadi dekat, bahkan sangat dekat dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim, yang disebut juga dengan Alkitab. Bacaan disebut juga Al-Furqan, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Disebut juga sebagai Asyifa, menjadi obat penawar sakit jiwa raga. Sehingga peristiwa turunnya Al-Quran ini disebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, bahwa Quran ini diturunkan sama waktunya dengan saat terjadi peperangan dua pasukan besar, yaitu umat Islam dan kaum kufar. Disebut Yaumul Furqan karena kemenangan di pihak Muslim yang jumlahnya ada 300-an, sementara musuh sekitar 3.000-an. Tapi Allah memenangkan. Di hari Al-Furqan ini dalam sejarah dicatat pada tanggal 17 Ramadan. Kita sekarang sudah berada pada malam ke-20 Ramadan. Alhamdulillah. Apa yang akan kita ambil daripada hikmah Al-Quran ini? Maka oleh Rasulullah SAW mengingatkan. Oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna lillahi, sesungguhnya Allah, ahlina min khalqi, memiliki keluarga-keluarga daripada ciptaannya itu sendiri. Lalu sahabat bertanya, wa man ahlullah, siapakah keluarga Allah itu? Beliau menjawab, ahlul Quran wa khassatu, mereka itu adalah ahli Quran dan pilihan Allah. Jadi di sini Rasul menyebut makhluk ciptaan Allah dan makhluk pilihannya. Artinya semua ciptaan Allah yang berinteraksi dengan Al-Quran ini akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya al-insan, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Karena itu malaikat Jibril yang ditugasi membawa wahyu Al-Quran ini menjadi Sayyidul Malaikat. Malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat. Nabiullah Muhammad SAW sebagai penyempurna Islam sebelumnya menjadi imam rusul, imamnya semua rasul. Sehingga dalam sejarah Isra Mi'raj kita membaca bagaimana beliau memimpin seluruh nabi-nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Bahkan malaikat-malaikat pun ikut menjadi makmum. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa ada semuanya makmum. Malaikat membagi rezeki, malaikat maut semua ada, bahkan malaikat penjaga surga dan penjaga neraka semua ada bermakmum di belakang Rasulullah. Karena beliau menjadi mulia karena Al-Quran. Kota Makkah menjadi mulia, menjadi Makkatul Mukarramah. Karena di sana ada ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan. Walaupun lebih sedikit dibanding dengan ayat-ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah, maka Madinah pun menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Itulah rahasianya sehingga kedua rumah Allah ini sangat istimewa. Dilipat gandakan pahalanya kita beribadah di sana 100 kali lipat di Mekah, di Masjidil Haram. Karena itu kita ingin mempertahankan
Al-Quran ini. Jangan kita menjadi zalim, karena kita semua ini sama, punya peluang untuk menjadi ahlullah. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Autiru ya ahlal jannah." Ini salah satu hadis yang redaksinya menyatakan, laksanakanlah sholat witir, wahai para ahli Al-Quran. Jadi kita semua punya potensi, punya peluang yang besar menjadi dekat dan sangat dekat kepada Allah. Bagaimana dekatnya kita dalam satu keluarga? Bagaimana cinta kita dalam satu keluarga bisa berbagi? Bagaimanapun kadang-kadang kita marah, tapi itu dalam wujud cinta. Begitulah kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada justru yang menjadi fasik menerima Al-Quran, dikatakan zalimun li nafsihi. Dia tahu, dia baca, dan dalam sejarah kita lihat orang Arab pasti lebih dahulu mengerti tentang Al-Quran, tapi mereka tidak menerima, mereka menolak. Kenapa? Ada penghalang dalam dirinya, ada sifat sombong, ada sifat setan, togha disebut dalam Al-Quran, sehingga susah ditembus oleh hidayah. Hingga hari ini begitu banyak, seandainya mereka memahami kitabnya, kitab Injil, kitab Taurat dengan baik, pasti mereka akan seperti dengan pendeta-pendeta yang justru lebih dahulu melihat ini Nabi Muhammad sebelum ada wahyu datang kepada beliau. Jadi bukan dakwah tidak sampai kepada mereka, sampai. Jangankan ayat Al-Quran, undang-undang saja yang dibuat oleh legislator itu di ujungnya selalu disebut agar supaya undang-undang ini diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, memerintahkan kepada menteri yang berwenang dalam menteri hukum untuk mengundangkan. Kalau di daerah Perda, memerintahkan kepada sekretaris daerah untuk mengundangkan supaya tidak ada alasan warga negara. Begitu juga Al-Quran, tidak ada alasan umat menyatakan bahwa tidak sampai dakwah kepada saya. Yang kedua, ada orang menerima Al-Quran ini dengan hasil. Dia laksanakan apa yang dia mampu, dia tinggalkan sebagian yang lain. Ini sedikit berbeda dengan orang fasik. Orang fasik itu jelas, mereka tahu kalau mereka mendustakan. Tapi orang muktasib ini potensinya bisa menjadi orang yang zalim, tapi juga bisa menjadi orang yang shadiqun bil khairat, orang yang menyempurnakan hidupnya dengan Al-Quran. Karena itu mari kita berusaha dengan usaha-usaha yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar, jangankan ilmu Al-Quran, rezeki yang sudah ada di hadapan kita, bahkan anggota keluarga kita, kalau bukan dipelihara oleh Allah, maka sekedar bisa hilang dari kita. Rezeki bisa hilang, anak bisa hilang, harta benda bisa hilang. Karena kita berdoa kepada Allah, ilmu, hidayah Al-Quran dipelihara dalam diri kita. Yang kedua, selalu berusaha agar kita ini didawamkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada unsur syar'i, maka jangan kita meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau unsur syar'i, misalnya ibu-ibu, kaum muslimah datang halangan, tapi karena dia sudah terbiasa membaca Al-Quran, mendaras Al-Quran, tilawah Al-Quran, maka walaupun dia tidak mengaji karena unsur syar'i, tetap mendapat pahala seperti dia mengaji di luar kalangan. Selanjutnya, sebagai yang menutup, maka kita untuk melestarikan Al-Quran dalam kehidupan kita, selain sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, membaca terjemahannya, menghafal sedikit demi sedikit, mulai dari surah pendek sampai surah-surah yang kita pilih untuk dibaca dalam Al-Quran, maka belajarlah, ajarkan Allah. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang sebaik-baik daripada kamu adalah yang belajar Al-Quran, yang mengaji, yang mendaras Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Mari selalu membaca Al-Quran, karena tidak sampai di dunia kita akan bersama, di akhirat kita akan bersama.
Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ahli. Baca Al-Quran, darah Al-Quran. Karena dia akan mengantar kalian menghadap kepada Allah dengan membawa syafaat. Hadis lain dikatakan, Al-Quran datang menghadap kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, mana kurunam, pasakini, ya Allah, hamba-Mu ini begadang, kurang tidur, kurang istirahat, karena dia sudah begitu mencintai Al-Quran, maka beri syafaat kepada dia. Wajah dia perlu dia dengan syafaat, maka kita masuk surga dengan syafaat yang diberikan oleh Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, dan kita cintai. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran kita semua. Saya mohon maaf pada kesempatan ini. Banyak berinteraksi, tentu banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa dengan sesama jamaah. Taqabbalallah minna wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Yusrifai Yunus, MSc. Kepada Ustaz diucapkan banyak terima kasih. Acara ketiga, laporan keuangan kas masjid pada malam ke-19 Ramadan. Hasil celengan jamaah laki-laki sebesar 292.000. Jamaah perempuan sebesar 259.000. Sumbangan 1 dari Ibu Inas sebesar 500.000. Jumlah pemasukan malam ke-19 Ramadan sebesar 1.051.000. Pengeluaran rutin sebesar 350.000. Sisa kas pada malam ke-19 Ramadan sebesar Rp5.089.500. Inilah rangkaian